tahun depan. Pak, mana caranya Pak? Nah, sholat kita harus mudah. Kalau sholat ini kita anggap yang terakhir kali, maka sudah. Allah, aku cerita. Yang sholat itu terakhir. Kalau sholat aku ini terakhir, berarti tidak ada sholatnya. Maka kita sholat inilah yang terakhir, maka akan sungguh-sungguh kita. Apa baik gawi? Apa kita sholat, apa kita puasa, apa kita ngobrol, apa kita berjalan. Kalau kita tak berjalan, jangan perjalanan ini perjalanan yang terakhir berjalan. Kalau aku melangkah tempat yang tidak ada berita Allah, Allah Akbar, mati dalam kekafiran, mati dalam apa? Su'ul timah. Nah, maka kita akan berjalan tidak ngalah. Berarti ke tempat yang bermaksiat. Tempat-tempat mana tidak ngalah. Jalan yang terakhir kali kan. Jadi kalau kita tanamkan dalam hati kita ini, inilah yang terakhir. Insya Allah jalannya akan begitu baik. Dari pembicaraan kita, dari perjalanan kita, dari sikap kita. Nah, maka dimulai akhlakul karimah tadi. Dan kalau kita nak merusak bau jangan ini terakhir kali puluh. Jadi itu. Kalau nak budi ke kau, Allah Akbar, jangan ini aku terakhir kali. Tadi beri peluang, mati, tidak sempat beramal. Maka janganlah kita berbuat yang buruk. Itu kira-kira gambar. Sebenarnya kita mau tahu agama. Semua alim tahu. Kalau ini ya Pak, mungkin yang mengisi pengajian tadi mungkin kebanyakan orang 20 ke atas. Jarang yang Banyak, Ustaz Hairul 20-an. 20-an. Chandra masih 20 juga. Habis Quran juga. Habis Quran, alim juga budak itu masih bujang lagi. Jadi ngomongnya lembut dan sebagainya. Karena itu tadi, kita ada di agama dan dia paham. Nah, jadi maaf yang ngomong, kalau agama ini kan ada yang dipikir, ada batas mempelajari baik. Ya, tidak sampai ke hati. Sehingga kalau dia tidak sampai ke hati, maka tidak akan beramal. Apabila agama itu dari bibir masuk ke hati, maka amalannya akan berbeda juga sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, dengan keyakinan. Sama dengan kita bergawi. Kalau bergawi asal-asalan baik, Surabaya kita bergawi, maka dia akan bergawi sejak ketemu. Maka dia tidak akan menjaga kriteria kerja dia kan. Hasilnya juga tidak dapat dicari, atau mungkin dia bergawi tidak maksimal, sehingga ada disiplin kena kan disiplin tidak disiplin kan. Nah, tapi kalau dia sungguh-sungguh, maka dia akan kerja. Sama baik masih kau pakai baju. Coba kalau tidak sungguh-sungguh, pasti kelihatan baik keluarkan. Nah, itu kan. Jadi perilaku kita ini tergantung daripada keyakinan, tergantung dari kepahaman. Sehingga kalau kepahaman itu sungguh-sungguh, maka akan terjadi baik semua. Baik. Bergaul itu jangan-jangan ini pergaulan aku ini yang terakhir. Maka kita akan bergaul dengan orang yang baik-baik. Tidak galak, kita bergaul dengan baik. Ya jangan aku lagi mabuk, lagi minum, itu mati. Nah kan gitu kan, ibarat katolnya kan. Nah, kalau kita bisa menanamkan perkara itu, maka itu maka akan lebih baik. Dan kedua, mempelajari apa itu keutamaan itu, fadilah hukuman dari perbuatan itu. Misalnya kita berbuat sholat, tahu untungnya kalau aku sholat dewek di rumah dapat untung. Dinyengok dulu lagi, diteliti mulai dari wudhunya benar apa tidak, takbirnya benar apa tidak, bacaan surat ayat benar apa tidak, khusyuk apa tidak. Kalau itu benar galau, maka dapat satu. Nah, kalau yang paham, kalau aku berjamaah, maka dapat 27. Walaupun tidak usuk, ada yang usuk lain dapat 27. Aku tidak usuk, kalau tidak usuk, sopnya lurus 100% dapat 27. Nah, sehingga dengan paham, maka tidak galak di salah dewean. Neman, tidak berjemaah. Kira-kira itu. Maka kata Rasulullah, andaikan kalian tahu keuntungan daripada sholat berjemaah, maka kalian akan sholat berjemaah walaupun hanya untuk mendatanginya sambil mereka. Sedangkan sholat berjemaah itu tidak dikatakan wajib. Hadisnya tidak ada wajib berjemaah, ada kan? Atau doa Al-Quran wajib, tapi itu ada. Innama ya'muru masjidillah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang beriman yang mengamalkan masjid dan itulah orang-orang tidak Allah katakan. Berarti kalau kita tidak sholat berjemaah termasuk tidak beriman.
Kesimpulannya kan, tapi bukan kita aja, kan itu kan ayat kan. Nabi juga begitu. Nabi juga sampaikan gitu. Jengoklah aku, seolah-olah kau sebagai kamu melihat aku salah. Rasulullah tidak pernah sholat di rumah, DWA, sholat fardu. Dia sholat fardu kan selalu berjamaah. Bahkan sampai terakhir dia nak meninggal dunia, baik digotong, dipapahkan. Sampai di situ minta Abu Bakar yang menjadi imam. Dia jadi makmum. Setelah itu dia balik ke rumah, meninggal dunia. Itu Oh, benar. sekali itu, sekali Oh, itu Pak. masih. Rasulullah itu yang sholat tidak menjadi imam dan tetap berjamaah. Sudah dicontohkan ada. Nah, cuman ada dari kepahaman tadi sehingga dianggap biasa-biasa baik. Nah, maka kita ini kan selalu diajari dengan negara ini kan, ini kan ada yang muslim, ada non muslim. Orang-orang muslim ini itu sangat maksimal mungkin untuk membuat kita jerawat. Karena Indonesia ini kan target dunia untuk dikafirkan. Secara kalau ngobrol sama orang misionaris itu, kafirnya orang Islam di Indonesia nggak perlu dia keluar dari Islam. Jangankan masjid dibangun besar-besar, seluruh rumah di Indonesia jadi masjid tidak jadi masalah. Yang penting yang sholat. Itu kehendak dia orang. Apa metode mereka? Maka timbul televisi. Setiap jam-jam nak sholat itu pasti acaranya bagus-bagus. Sehingga nak nonton telenovela, film, pasti bagus-bagus. Sehingga malam hari dibuatlah teori bola, berjam-jam tunggu bola tu. Lalailah tahajud tidak lagi, malam tak tidur lagi, tak begadang lah sisip dikit lah tak solat subuh lagi, tangan tong. Itu memang jauh mereka, jauh dia untuk melalaikan kita. Jadi bukan kita jadi keluar jadi wong Hindu karena bukan dilalaikan. Supaya kita istilahnya melakukan sholat kita walaupun tadi DWA kita kan tidak tahu namanya wudhu kita salah beda, dari takbir kita salah beda, tidak mau tidak salah dan salah. Tapi jangan kalau supaya kita di kerasa oh ya Aku banyak mobil ini, ada siapa pun, biar kita ngobrolnya enak. Apalagi bicara masalah agama itu kan salah menjelaskan, salah pemahaman keliru juga jadi kejadiannya kan. Berusaha pula. kadang-kadang Iya, ya semua orang lah iya. kita itu sholat kadang membayangkan sesuatu, membayangkan tentang kehidupan kita, jalan hidup, apa kita mikirin utang, kita mikirin anak, baru tahu itu masalah. Nah, saking kadang terpikirnya itu kita tuh kadang berpikir pas sholat itu padahal tadi itu sudah Lupa rakaat lah. ya rupa-rukaan tadi. Misalnya, terus Nah itu kita tuh cak mana Pak sholat terakhir? berjamaah untuk menanggulangi supaya tidak sulit itu kan karena iblis ini kan begitu azan dikumandangkan dia lari. Tidak, tapi kalau seandainya lagi sendiri di atas sholat. Iya makanya kita usahakan untuk sholat berjamaah kan. Iya. Nah kalau sujud sahwi kan lain lagi ceritanya. Jadi lupa apa 3 rakaat atau 4 rakaat. Yakinkan hati ini apa itu sudah 4 apa 3 lah. Yakin dan selesai. Sujud sahwi sebelum salam sahwi dulu. Tapi itu bermasalah ya Pak, kalau kita memikirkan sujud, Ya, memikirkan sujud pada sholat. Tidak. memikirkan. Dan kita kan sholat Pak ya, nah, kalau sudah berapa kali sujud ini kan istilahnya kan tidak membayangkan istilahnya Allah. Apa itu kira-kira dalam agama Itulah kita ini kan dalam pelajaran itu kan ada sujud sahwi. nah, Ya, jangan lagi kita sahabat juga banyak. Maka Rasulullah mengatakan sujud sahwi kalau kita lupa nah kalau itu dilaksanakan pas kapan? sebelum salam. Oh sebelum salam kan Terakhir ada lagi. Misalnya akhir ini kan ya. Kadang terus salam kan. Kadang kau tadi lupa sujud dulu, sujud sahwi baru salam. Doa apa lagi? Subhanallah la ya'lamu wa la yang Bahaya yang lamu, wala yang bahaya yang Subhanallah la ya'lamu wa la yang
doa sujud sawi, tapi itu tidak seperti itu baik. Banyak yang lain sujudnya, terus doa dalam sujud sawi. Ada ya tidak seperti yang Allahu Akbar kabira, Allah ada marwahid juga kan, macam-macam juga takbiratul ihram ini kan ada doa titah itu kan, ada macam-macam juga, ada berapa Versi. ada versi ya. Kalau di sini apa? Banyak kan. Muhammadiyah atau Tergantung Pak, kalau masalah Muhammadiyah itu kan organisasi. Tapi yang jelasnya masalah kita itu kan 4 mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kan? kalau di sini Syafi'i, Pak. Ya. Bukan di sini aja, Indonesia ini mayoritas Syafi'i. Ya. Ya, jadi kalau Syafi'i itu kan di awal waktu karena iklimnya. Setelah aku pelajari, ternyata mazhab-mazhab ini sesuai dengan iklimnya. Kalau Hanafi itu banyak di daerah negara yang keadaan kondisinya itu dia berapa musim, misalnya musim dingin, musim semi, musim gugur. Mereka mengakhirkan sholat, misal zuhurnya jam 12, itu ada akhirkan jam 1 karena jam 2 panasnya kan gitu. Ada yang subuhnya di jam 5 karena masih gelap, dia tidak akhirkan sampai setengah 6 baru sholat. Ada yang diakhirkan. Kalau sapi itu di awal, kan. Itu tergantung dengan mazhabnya. Yang repot ini yang tidak bermazhab. Banyak ada kawan itu yang pahamannya dia tidak bermazhab kepada empat imam. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali tadi dia langsung nak ke Nabi. Kalau langsung nak ke Nabi tak namanya nak dapat ketemu Nabi. Sedangkan dia orang berpendapat tapi langsung ke Muhammad. Nah, Muhammad itu yang meriwayatkan cerita Nabi Muhammad siapa? Dia masih ulama itu juga. Baca temu cara sholat, ya imam itu juga yang menerangkannya. Bukhari, Muslim ini dia masih baru empat masa ketiga masih dari Bukhari. Tadi yang masalah bahasa itu. Iya. Tapi itu dia ada caranya kita mempertahankan belajar sholat. Karena kalau kita dibagi satu kali meninggal sholat berjamaah, jadi kan ruginya 26 rakaat. 26 derajat. Taruhlah kita ini diterima 1 rakaat, dapatlah sekok lah. Berarti kalau 1 kali itu kan 26 derajat kita rugi. Kalau ada 1 hari 5 waktu 26 kali 5 berarti kan 130 rugi. Kalau ada sehari, kalau ada berhari-hari banyak kerugian pahala. Kalau kita berhitung, nah banyak uang ini hanya mampu menghitung dunia baik. Duit, kalau aku ini sholat sehari di masjid dapat 27.000, tapi kalau sholat di rumah dapat 1.000. Tapi kalau dinilai dengan duit maka sibuk nak masjid galau, karena itu tidak terlihat hanya dalam iman tadi, maka dia tidak padahal agama. Tapi karena agama itulah rezeki kita ini. Rezeki itu apa yang kita? Nah, uang itu tidak belajar tentang suatu apa yang tergaib tadi. Kita baca sehat, ini kena sehatkan Allah. Kita ini baca murah rezeki, kan Allah yang berikan rezeki. Allah. Kita ini hidup, ini kena dihidupkan Allah. Allah. Kita ini dimudahkan gawinya, Allah yang memudahkan. Allah. Nah, itulah tadi tauhid tadi. Tapi kalau tauhid kita ini maka tidak ada kesulitan. Apapun yang terjadi, kita Allah semua. Nah, kita bertiga macam ngobrol, ini kehendak Allah juga. Nah, kalau kita buat untuk dari nah itu tadi iblis masuk. Aturan cabai ini, aturan ini, segala sesuatu yang terjadi kalau bagi orang beriman, maka itu sudah kehendak Allah. Tidak ada satu perkara dalam hidup manusia itu yang secara kebetulan tidak ada. Nah, selagi dia berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda hal kalau dia menolak, dia tidak berpegang teguh kepada siapa. Kan cak kita pengangguran, dengan uangnya bergawi. Uang bergawi sebulan dia dapat gaji 1 juta. Kalau dia tidak bergawi, tidak bergaji, ya kita tidak yang punya tempat usaha. Mungkin bulan depan di juta. Kalau tidak bergawi, pengangguran, sudah kena siapa dia bergawi? Kita sholat tidak gawi itu, terus kita nak ngomongnya sudah kena Allah kena. Kita berbaik hubungan dengan Allah. Maka
waktu iblis dilaknat Allah menjadi ahli neraka, dia minta kan beberapa solusi. Pertama, jangan dimatikan dia, maka diluluskan Allah. Tidak dimatikannya sebelum kiamat. Yang kedua, dia minta lagi untuk menyesatkan anak cucu Adam dan Hawa, silakan ya Allah. Bagi mereka yang tidak beriman. Tapi bagi yang beriman, tak boleh kata Allah. Kita tetap dalam genggaman itu, tetap dalam perlindungan Allah. Maka semuanya kembali kepada Allah. Bagi yang beragama Islam, ya kalau yang tidak Muslim ya, dia tidak tahu keyakinan dia kan. Karena agamanya kan babnya kan bab iman, bab keyakinan. Nah, kembali pertama adalah rukun iman dulu. Apabila rukun iman ini sempurna di dalam diri kita, maka rukun Islam akan berjalan dengan sendiri. Karena bab iman itu dulu. Maka kita mengucapkan kalimat syahadat, karena kita sudah beriman dulu. Baru kita bersyahadat, karena baru melaksanakan sholat, baru melaksanakan zakat. Kalau tidak beriman, tidak. Kalaupun tidak belum melakukan itu, ya belum sempurna. Yakin dulu. Iya. Maka di dalam kata Nabi, apa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Timbul pertanyaan. Nah, itu sholat itu kan sholat terus, tapi masih bermaksud juga. Masih nak menipu wong, nak budi wong misalnya, masih nak zolim juga. Berarti sholatnya dulu. Kalau sholatnya sudah benar, pasti sholat itu akan membuat dia mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka timbul pertanyaan, oh ya aku itu sholat terus, tapi masih baik susah hidup. Berarti sholatnya belum benar. Tidak mungkin nanti sholat dalam perbuatan keji dan munkar kalau memang sholat itu sudah benar. Dan kita ini kalau ada masalah bukan mencari bagaimana masalah. Allah tidak pernah menanggalkan kita. Masalah kita kalau ada masalah, kata Allah, sabar dan sabar. Sabar, tapi sholat terus, minta petunjuk doa. Nanti Allah berikan solusi. Karena solusi menurut Allah bisa jadi tidak seperti yang kita inginkan. Contoh, kita ini punya utang banyak, mana caranya Allah nak bayar utang ini dengan harapan apa kalau diterima di sana berbagai baca bayar utang. Itu kan menurut kita. Tapi kalau Allah sudah memberikan solusi, tidak mesti harus berlalu. Bisa bayar datang uang itu duit, baca bayar utang. Tidak mesti harus kita bergawi. Nah, jadi solusi yang diberikan Allah itu karena di luar akal kita. Ya kan? Di luar akal kita. Nah, maka kalau kita mencari solusi itu jangan mencari solusi kehendak kita. Pasrah lah ya. Jujur Pak ya Pak. Yo lah pada hari ini memang ada masalah. Pertama sih 8 bulan ini agak bisa kiriman tuh. Karena mau usaha ini juga lagi sepi. Terus adik juga lagi sekolah di Surabaya kan, pesantren. Jadi kawannya balik kalau itu tinggal di Hano Dewetan. Perbaiki amalan. Jadi kita ini perintah Allah itu memperbaiki amalan. Perbaiki amalan ini tujuannya untuk memperbaiki jalinan hubungan kita kepada Allah. Karena Allah sudah janji, perbaikilah hubunganmu kepadaku, maka akan perbaiki seluruh hubungan kepada makhluk ciptaan. Seluruh ini ciptaan Allah enggak. Nanti Allah yang memperbaiki. Bukan kita, kan kita tidak berkemampuan. Jangan kan nak memperbaiki hal-hal yang memperbaiki diri kita dengan Allah. Apalagi nak memperbaiki wong. La haula wala. Tidak ngejamin rezeki wong, rezeki kita beda sanggup. Bukti juga kita saru dan nyari duit. Apalagi aku gitu. Contohnya itu aku kemarin pas hari ada untuk Nabita. Terus ada Nabita. Kan kalau dari Surabaya ke Begawi ini masih lama masih Begawi. Ini aku insya Allah kontrak selesai. Kapan? Insya Allah 2 hari 3 hari lagi selesai. Ya, Aku itu pindah ke Pagar Alam. Oh, tak ke Pagar Alam. Di sini juga aku tidak bisa ngirim-ngirim. Kaget ini kalau kau tidak belajar memperbaiki amalan, kau kabar tadi perkara itu banyak gitu, mau tabligh gitu. Nelok lah, kalau biasa di mana-mana masjid itu banyak mau tabligh. Nelok lah 3 hari. Dan kaget kau situ kita mendapatkan apa ya? Ketenangan dari ketenangan yang memberitakan juga Allah. Kita banyak ajarannya kan, zikir pagi petang, zikirnya aku, zikir aku, kita banyak. Itu
hubungan kita sama Allah dah. Kaget itu Allah memperbaiki masyarakat. Bagaimana dan itu sudah terbukti dari sahabat sudah dibuktikan. Nah, Nabi Muhammad ini kalau suruh hukum akal dan salah. Umur 6 bulan Abdullah sudah meninggal. Bapak. Begitu dia lahir, umur 6 tahun Aminah meninggal. Ya ketiak. Tidak kasih harta. Tidak juga hebat. Begitu dipiara pamannya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya juga tidak masuk Islam, tapi berjuang mempertahankan agama itu juga. Dia mempunyai hubungan baik sama Allah terus. Hingga dia remaja-remajanya sebut al-amin, orang suci, orang baik. Karena dia punya hubungan baik sehingga dia diangkat jadi nabi. Sehingga sampai kiamat dia itu dipuji-puji. Jadi dan kita bingung siapa itu ngomongnya kalau yang mempunyai hubungan baik sama Allah dengan tauhidnya benar, maka dia tidak pernah akan salah. Karena Allah sudah bersama. Kita ini tinggal bagaimana memperbaiki hubungan sama Allah, Bang. Kalau ada satu masalah dalam diri kita itu pasti ada yang salah. Jadi kita tidak satu faktor ruang, kita itu si by dewe. Memang aku sudah tahu kesalahan aku. Tapi Pak, memang benar Pak. Kalau kita memang berpikir terus kita tuh walaupun bukan amalan yang kita baca itu cuma Quran. Masalah itu alhamdulillah hari ini selesai. Bayangin udah Pak, gua 4 bulan tidak kirim. Adik minta kirimin duit 2 juta untuk naik pesawat sama rapid test. Ibu nangis karena tadi ya Allah kata masalah ini berat kan tadi. Akhirnya alhamdulillah yo kan nak minjem duit kan mantap operasi apa ada istilahnya ini Pak, aku sholat istiqoroh sholat kan ditunjuk nanti. Jangan. Jadi pas aku berpikir ya Allah pelajaran lain pas aku sholat zuhur tadi. Jadi contoh kalimat kalau perkara uang riba kalau boleh, bukan jangan kalah, pokoknya harus jangan karena itu yang menyatakan perang untuk Allah. Allah yang menyatakan perang kepada orang pelaku riba. Jadi yang itu begitu kita ngambil di koperasi, di apa itu, mulai itulah Allah perang kita melawan Allah, kita perang Allah. Dan sejak itu Allah hukum kita terus tanpa kita sadari kita terlalai. Maka tidak akan ada kenangan dan itu tidak pernah akan selesai ini ngambil duit ini nak ngambil lagi simbol kesimpulan perasaan kita menyelesaikan masalah ternyata bukan menjadi masalah. Aturan sudah selesai, tidak berutang lagi dan tidak berutang lagi. Menurut kita ini penyelesaian masalah bukan nyarok ibadah kita karena yang menyatakan perang dia Allah. Kita jangan lagi berusaha dengan Allah, berusaha dengan baik. Kita yang harus sempit. Aku tadi itu kan yo istilahnya udah sengaja tuh kan yo tak tolongnya kan tadi kan. Yo ngobrol-ngobrol lah Mas dengan ngomong lagi nyuci mobil, jual motor kan. Ada langsung Pak yang nawari. Berapa kan? Terserah kan. Yang penting kalau kebutuhan terserah, kalau ini silakan. Pas di kantor tuh tengok anaknya sakit mau ganti lagu ya syukurlah jadi yang dapat saudara lah hari ini. Alhamdulillah. Baik, pokoknya sekarang ini memang ya, kalau ada masalah itu pokoknya minimal sholat tahajud 2 rakaat. Kadang saya mulai itu kata Rasulullah, seandainya tidak akan memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan qiyamul lail pada umat. Sedangkan sholat qiyamul lail itu sebelum ada perintah sholat 5 waktu. Rasulullah itu selalu sholat malam kan? Belum ada sholat 5 waktu. Dari zaman sebelum dia ada perintah sholat mi'raj itu kan, belum ada perintah. Dia memang sudah sholat qiyamul lail. Jadi minimal kita sholat 2 rakaat.
21 lah, 2 rakaat, sholat tahajud, 1 rakaat, witir. Jadilah, dan syukur-syukur sudah bisa tambah banyak witir lah, bisa 5, lah bisa 3, bisa 13 rakaat witir. Alhamdulillah, tambah lagi sholat tahajudnya banyak-banyak kan. Nah, zikirnya malam-malam itu kita sudah baik. Istighfar baik. Istighfar itu baik, sudah luar biasa. Iya. Yang penting ini deh, basingkan amalan itu sama baik. Tinggal tergantung yakin. Kalau baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau yakin juga itu memang alhamdulillah itu memang perintah Allah, sunnahnya Nabi, maka pasti ada keuntungan. Bisa kan? Tidak usah pusing-pusing, tidak usah pening dalam masalah. Kenapa? Yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sudah kehendak Allah. Karena segala yang terjadi ada ujian dari Allah, ada juga memang ujian dan itu dari Allah. Jadi tidak ada satu ujian itu tidak akan berakhir. Setiap ada kesulitan pasti di balik kesulitan ada kemudahan. Baik, setiap ada kesedihan pasti ada penderitaan, ada kebahagiaan. Cuman kita ini sebagai manusia biasa sudah sunatullah, sudah ketak kodratnya. Waktu kita susah, ya Allah, ingat niat. Ingat niat dengan Allah. Begitu kita lapang dikit, boleh lupa. Ya lupanya itu bukan berarti maksiat mungkin. Lah tadi sholatnya lupa, sholatnya tadi mungkin tepat waktu, lah tidak tepat waktu lagi. Kan yang tadinya sholat rajin sholat malam, lah dikit-dikit tinggal sholat malam. Kadang ngerasa tidak saroh lagi. Lah kalau mudah. Nah itu ditambah lagi kalau jalan mudah tambah lala. Yang tadi tidak ketik mobil lah punya mobil, yang dikit lagi punya banyak. Aja lala itu terus. Akhirnya banyaklah kita ini di pasar. Banyaklah kita di tempat happy. Banyak kita di mall. Akhirnya lalai itu tadi, banyaklah di jalan. Nah, akhirnya apa? Lalai dalam beramal. Insya Allah lah ya, ngobrol ini mudah-mudahan tidak ada hidayah. Ini Allah. Dan kita sama-sama dalam beridha Allah dan berkati Allah dan kita bisa menjaga amal baik. Saran baik, setiap asar itu sedikit. Masih mudah-mudahan sifat minimal sifat kalau sekali itu tanda kita sayang sama badan kita memohon ampun, baca selawat, tanda kita sayang kepada Nabi. Istighfar tuh aku wajibkan dalam sholat. Nah, jadi setiap habis asar itu akan kata Allah, firman-Nya, barang siapa yang berzikir pada petang hari, maka akan aku jamin hidupnya di saat itu sampai di pagi hari subuh. Nah, setelah habis subuh kita zikir bahkan jamin sampai petang lagi. Kalaupun dia meninggal dunia, maka